Halo anak-anak kelas 9, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai percobaan Oersted. Perlu kalian ketahui bahwa materi ini merupakan bagian dari materi kemagnetan. Pastikan kalian sudah menonton video penjelasan Ibu sebelumnya mengenai pembuatan magnet dan kemagnetan awal. Baik, anak-anak, pastikan juga kalian sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Mari kita lanjut. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Selama bertahun-tahun, Oersted percaya ada hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Namun, ia tidak dapat membuktikannya. Pada tahun 1829, akhirnya ia menemukan buktinya. Oersted mengamati saat jarum kompas didekatkan pada kawat berarus listrik, jarum kompas tersebut menyimpang dari kedudukan semula. Jadi bergerak-gerak gitu anak-anak ya jarum kompasnya. Jika arah arus dibalik, maka jarum kompas menyimpang ke arah sebaliknya. Jika arus ditiadakan, maka jarum kompas kembali menunjuk ke arah utara selatan bumi. Karena jarum kompas hanya dapat disimpangkan oleh medan magnet, Oersted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Kira-kira seperti ini anak-anak percobaan yang dilakukan oleh Oersted. Ya, dia menggunakan sebuah kompas, kemudian ada ini ya, kabel yang dihubungkan ke kutub positif negatif sebuah batu baterai. Jadi ada arus yang mengalir ya pada kabelnya ini. Nah, kalian bisa amati di sini. Ternyata jarum kompasnya terpengaruh loh anak-anak. Tuh lihat ya, bergerak. Nah, ini juga sama ya anak-anak ya. Kalian bisa amati ada penyimpangan atau gerakan dari jarum kompas. Dari percobaan ini, kemudian Oersted menyimpulkan ini anak-anak ya. Ternyata arus listrik itu dapat menghasilkan medan magnet. Baik, selanjutnya percobaan Oersted. Kita akan pelajari lebih lanjut. Adanya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Nah, ini dia anak-anak. Jadi, ini kalau kalian amati, ini kabelnya ya, kabelnya yang berwarna coklat anak-anak ya. Ini arusnya ke sini ya. Arusnya tuh yang bola-bola itu loh, yang bergerak ya. Itu ceritanya arah arus listriknya ya. Ke depan berarti menuju ke kita anak-anak nih arah arusnya. Nah, kemudian ini ada kompas gitu ya. Kompasnya ternyata mengalami penyimpangan. Nah, lingkaran yang berwarna biru ini anak-anak, ini merupakan arah medan magnetnya. Jadi, kalian bisa lihat di sini ketika ada arus listrik yang arahnya menuju ke kita ya, mendekati kita, itu akan ada medan magnet gitu ya, medan magnet yang arahnya tuh berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, tuh berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kalau arusnya dibalik anak-anak. Nih, arusnya sekarang ke sana ya, artinya ke sana tuh arusnya sekarang menjauhi kita anak-anak. Nih, arusnya menjauhi kita. Ternyata arah medan magnetnya juga kebalikannya. Kalau arusnya menjauhi kita, lihat arah medan magnetnya searah dengan jarum jam. Jadi sekali lagi, dari animasi ini membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu ada medan magnet. Ya, bentuknya itu lingkaran gitu ya anak-anak. Ini punya arah juga, nggak sembarangan arahnya anak-anak ya. Kita akan lanjut menentukan arah medan magnet pada kawat berarus listrik pakai kaidah atau aturan tangan kanan. Arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik dapat ditentukan menggunakan aturan tangan kanan. Dengan ketentuan jempol ya, ibu jari kita ya jempol, menunjukkan arah arus listrik. Dan keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnetnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut anak-anak. Nah ini dia. Ini anak-anak ceritanya, ini kabelnya vertikal ya, tegak nih ke atas. Kemudian ini ada panah ke atas menunjukkan arah arusnya.
Jadi posisi tangan kanan kalian itu mengepal ya anak-anak ya, mengepal. Seperti apa sih slogannya RCTI Oke itu loh ya. Nah itu mengepal, arah jempol atau ibu jarinya itu ke atas, menunjukkan arah arus ya si jempol ini. Nah sedangkan 4 jari lain itu kan apa sih melingkar gitu ya anak-anak ya, bentuk lingkaran, pola lingkaran. Itu menunjukkan arah medan magnetnya. Medan magnet itu nanti lambangnya B anak-anak ya, kuat arus I. Jadi kalau ada arus ke atas, maka nanti arah medan magnetnya berlawanan dengan arah jarum jam. Tuh panahnya ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ini loh ke sini. Tuh ke sana ya. Ini posisi yang melihatnya kan dari depan anak-anak ya. Nah ini, seperti itu. Nah ini juga nih kalau arusnya ke atas, tadi perputaran medan magnetnya berlawanan arah dengan jarum jam. Tetapi ketika arusnya dibalik, arusnya ke bawah anak-anak. Arusnya ke bawah ternyata arah perputaran medan magnetnya juga berubah. Jadi searah dengan jarum jam nih anak-anak tuh. Nah nanti kalau kalian diminta menentukan posisi medan magnetnya di bagian kiri atau kanan kabelnya, itu nanti pakai lambang ya anak-anak ya. Ini ada lambang titik atau dibacanya dot, itu menunjukkan arah keluar. Keluar bidang maksudnya ya, keluar bidang tuh artinya mendekati kita anak-anak ya. Sedangkan untuk yang arah masuk, masuk tuh berarti meninggalkan kita atau menjauhi kita. Jadi masuk ke bidangnya. Bidangnya apa? Ya bisa laptop, ya bisa buku seperti itu, bisa papan tulis itu ya. Nah, ini nanti masuk lambangnya cross atau silang anak-anak. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ketika arusnya naik ya. Tadi medan magnetnya kan berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi nanti di sebelah kiri ya, kiri kawatnya ini arah medan magnetnya tuh menuju ke kita ya, keluar gitu ya, menuju ke kita tuh berarti keluar. Jadi seolah-olah ada panah tuh menuju ke kita anak-anak. Jadi kita lihat ujung depan panahnya itu seperti sebuah titik gitu kan ya, nih titik kecil. Sedangkan di sebelah ini kanannya itu meninggalkan kita atau menjauhi kita. Jadi kalau ada orang lari mah kita lihat bagian punggungnya gitu anak-anaknya menjauhi kita ke sana. Kita lihat ekor dari anak panahnya itu nanti terlihat seperti silang gitu ya, cross gitu lambangnya. Nah, kalau arusnya dibalik, maka nanti kebalikan anak-anak ya. Kalau arusnya dibalik, arusnya ke bawah, maka di sebelah kiri itu ya, kalian bisa lihat nih, arah medan magnetnya kan searah dengan jarum jam. Jadi yang di sebelah kiri itu malah masuk sekarang nih, masuk menjauhi kita. Nah, yang di sebelah kanan ini keluar ya, menuju ke kita. Jadi kalau ini lintasan lari gitu ya, yang di sebelah kiri itu orangnya lagi menjauhi kita lihat punggung orangnya masuk gitu ya, ke sana menjauhi. Tapi yang di sebelah kanan ini kita lihat bagian depan orangnya, wajah orangnya gitu ya, mendekati ke kita seperti itu. Bisa ya anak-anak ya, ini penting sekali, perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami baik-baik. Selanjutnya, nah ini kesimpulan dari percobaan Oersted. Dari percobaan yang dilakukannya, Oersted menyimpulkan bahwa yang pertama, di sekitar arus listrik terdapat medan magnet. Hal ini dapat dideteksi dengan menggunakan serbuk besi, tetapi memerlukan kuat arus yang cukup tinggi. Jadi tidak bisa dengan baterai yang kecil. Kedua, arah medan magnet atau garis-garis gaya magnet bergantung pada arah arus listrik. Jika arah arus listrik diubah, maka arah medan magnetnya juga berubah. Yang ketiga, besar medan magnet dipengaruhi oleh kuat arus dan jarak terhadap kawatnya. Ya, seperti itu. Berikutnya manfaat elektromagnet. Jadi anak-anak, percobaan Oersted ini sebenarnya merupakan konsep dasar atau cikal bakalnya elektromagnet ya anak-anak ya. Jadi Oersted ini kan pakai percobaan awalnya dia pakai kawat lurus, kemudian orang bereksperimen lagi dilanjutkan gitu ya. Kalau kawatnya itu dibuat jadi lilitan atau solenoida gitu ya. Nah itu nanti kan bisa menjadi elektromagnet seperti itu. Nah ini manfaat elektromagnet dalam kehidupan yang pertama bel listrik. Nih kalian bisa lihat anak-anak, ya. Ini ada arus, ya. Di sini ada batang besi, ya, yang dililit oleh kawat, ya, atau kabel. Ketika kabel
itu ada arus listrik, otomatis batang besinya ini menjadi magnet anak-anak. Nah, seperti ini ya, kutub utara selatan gitu kan ya. Bisa masih inget kan pakai aturan tangan kanan juga yang di bawah ini kutub apa namanya? Eh, arah arus di lilitannya turun gitu kan. Kalau turun berarti di bagian sininya jadi utara. Sedangkan yang besi kedua ini yang atas, arah arusnya tuh di lilitan naik. Jadi nanti kutub utaranya ada di kiri atau yang sebelah sini ujung ininya tuh selatan gitu ya. Ini yang ini utara, ini selatan. Nah, ketika dia menjadi elektromagnet, otomatis dia akan menarik ini loh besi ini. Nah, besi ini terhubung ke bagian pemukul, makanya nanti belnya bunyi kering gitu ya. Seperti itu anak-anak. Yang kedua, apa nih? Pengangkat sampah logam. Ini juga manfaat dari elektromagnet ya. Tuh, jadi ini elektromagnet yang dibuat dari bahan besi ya. Jadi sifat kemagnetannya tuh hanya sementara. Ketika diperlukan, maka dijadikan magnet. Tapi ketika sudah mencapai tujuannya, maka arusnya diputus, nanti jadi besi biasa lagi. Nah, sampah logamnya terlepas seperti itu. Ini juga contoh pengangkat sampah logam nih anak-anak. Jadi ketika digunakan untuk mengangkat sampah ada arus yang mengalir, ketika sudah mencapai tujuan arusnya dihentikan, maka si pengangkat sampah ini akan menjadi besi biasa lagi gitu ya. Kemudian ada speaker. Nah, ini speaker juga memanfaatkan elektromagnet gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya anak-anak. Kalian bisa coba cari sendiri. Baik anak-anak, sekian penjelasan Ibu mengenai percobaan ORSIT. Semoga materi yang disampaikan lewat video ini dapat memperkaya atau menambah pengetahuan kalian. Ibu akhiri perjumpaan kita saat ini. Ibu pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tanpa di-skip ya. Baik anak-anak. Dadah semuanya. Tuhan memberkati.